Halo Cancer semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, teman-teman Cancer, kali ini ya readingan aku dengan tema aneh tapi nyata. Inilah yang akan terlihat jelas oleh kamu Cancer. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu. Tara, di kartu pertama, wow. Inilah yang akan terlihat jelas ya. Di sini ada The Magician ya. Jadi kalau aku ngerasain di kartu ini kayak kamu itu hadir kembali atau kamu itu lahir kembali dengan semangat baru gitu ya, dengan banyaknya nilai-nilai plus di dalam diri kamu, sehingga ini kayak membangunkan hal-hal yang selama ini masih terpendam gitu. Kamu menggali diri, kamu menggali sisi-sisi positif gitu ya. Kamu itu tipe orang yang serba bisa, makanya di sini ya apapun halnya ya kan kamu fokuskan gitu, karena kamu ngerasa kayak ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kamu, atau yang Tuhan hadiahkan gitu lah. Di dalam diri kamu itu ada keberuntungan yang justru ini akan membawa kamu ke arah yang lebih baik gitu. Ada jalan rezeki kamu yang akan terbuka lebar karena ya ada sisi positif di dalam diri kamu, yang kamu bukan orang yang suka pilih-pilih ya. Kamu itu mau belajar, mau mencoba sesuatu hal yang baru, mau keluar dari zona nyaman. Makanya di sini kayak gampang atau mudah untuk kamu menyesuaikan diri, walaupun ya kamu harus tertatih-tatih, tetapi setidaknya kamu tipe orang yang mau belajar, tipe orang yang mau untuk memulai sesuatu hal yang baru. Makanya di sini ya aku ngerasa ada jalan yang mudah untuk kamu menjalani ini semua gitu ya. Dan ya ini adalah kartu keberuntungan bagi aku ya untuk kamu Cancer, karena ini menunjukkan bagaimana diri kamu yang sebenarnya. Kamu itu tipe orang yang mau belajar, tipe orang yang bisa apa saja gitu ya. Jadi walaupun dalam kondisi tersulit sekalipun, kamu itu nggak kagok, kamu itu nggak pilih-pilih, kamu itu nggak malu gitu ya. Bisa menyesuaikan diri kamu dengan berbagai keadaan yang ada gitu. Dan aku ngerasain kayak ini kesempatan yang Tuhan berikan ya, untuk membuktikan bahwa kamu bisa, kamu mampu, kamu bisa lebih kuat daripada keadaan yang ada gitu. Dan kamu berusaha untuk menghadapi setiap permasalahan yang hadir, karena nggak mudah ya untuk bisa sampai di titik yang lebih tinggi lagi, karena pasti banyak orang-orang yang toksik, pasti banyak orang yang ingin menjebak kamu, ingin yang iri dengan kelebihan kamu gitu. Tetapi bagaimana kamu harus bisa mengendalikan diri, bagaimana kamu harus bisa mengontrol hidup kamu agar kamu tidak dipengaruhi, agar kamu tetap berpegang teguh dengan prinsip kamu gitu. Karena aku ngerasa jiwa kepemimpinan kamu di sini juga sangat kuat ya. Selain jiwa kepemimpinan, kamu juga punya rasa kasih sayang yang besar, empati kamu di sini juga sangat baik. Jadi kamu itu nggak suka ngelihat seseorang yang ditindas atau seseorang yang lagi dalam kesulitan. Makanya di sini kayak respect kamu itu sangat cepat gitu, respon kamu itu sangat cepat, sehingga ya kamu bisa membantu orang lain, dan sisi kepedulian kamu ini sangat luar biasa ya. Kemudian ya kamu sedang berusaha juga untuk keluar dari situasi-situasi yang tidak nyaman di masa lalu, karena di sini kayak ada hal di masa lalu yang membuat kamu itu sebenarnya kayak masih terjebak
kamu itu masih terbayang, kamu itu kayak masih kepikiran, kenapa ya dia nipu aku, kenapa ya dia mengkhianatiku, kenapa ya dia menjatuhkan, merusak nama baikku, seolah-olah selama ini aku nggak berarti apa-apa, nggak melakukan hal penting bagi dia, gitu ya. Apapun halnya, kalau aku ngerasa di sini ya kamu harus banyak-banyak bersyukur aja sih, gitu. Memang ada kerugian ya, entah kamu di sini yang ditipu ya, uang kamu yang dibawa kabur, tetapi setidaknya Tuhan itu udah memperlihatkan nih bagaimana orang-orang ini sebenarnya kepada kamu, gitu. Sehingga kamu tidak terus-terusan dibohongi, kamu tidak terus-terusan dimanfaatkan, gitu. Dan apapun halnya, ya kamu udah diselamatkan oleh Tuhan dari orang-orang seperti ini. Dan ini kayak sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kamu untuk ya menata ulang hidup kamu, gitu. Karena kedepannya akan ada situasi yang dinamis yang ke arah kebaikan, mulai dari kehidupan kamu, kepribadian kamu, sisi spiritual kamu di sini yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku ngerasain kekuatan ini sebenarnya kayak keberuntungan ya yang Tuhan berikan kepada kamu, karena nggak semua orang mendapatkan cahaya, karena semua orang nggak diperlihatkan gitu ya dari Tuhan untuk kamu. Jadi ya ini seharusnya kamu ngerasa bersyukur ya, karena Tuhan itu udah jelas-jelas nih memperlihatkan siapa sih orang-orang di sekeliling kamu, gitu ya, apa maunya dia, apa keinginannya, dan kamu harus bisa lebih baik daripada keadaan yang ada, dan kamu harus bisa lebih baik daripada sebelumnya, gitu. Walaupun ya beban kamu besar, beban kamu berat, tetapi justru dari beban ini yang harusnya kamu lebih bisa untuk meningkatkan kualitas hidup kamu ya. Karena ini kayak sebuah ujian yang Tuhan berikan. Apakah kamu bisa melepaskan beban ini atau enggak, gitu. Ataukah kamu akan berakhir dengan sia-sia atau kamu akan sukses, gitu. Semuanya tergantung dari kamu sendiri yang menjalani. Karena bagaimanapun, dimanapun beban itu selalu ada ya. Ada orang yang gak suka, ada orang yang suka, ada orang yang pura-pura baik dengan kamu, atau bahkan pasangan kamu sendiri justru di sini akan mengkhianati kamu. Nah, kembali lagi ke dalam diri kamu sendiri ya. Bagaimana kamu menyikapi setiap permasalahan yang hadir, dan bagaimana untuk kamu tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal atau orang-orang yang ingin masuk ke dalam hidup kamu. Karena sebenarnya ya musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Kamu harus bisa mengontrol diri kamu sendiri, gitu. Dan dalam waktu dekat, aku ngerasain di sini ada seseorang yang hadir ya di dalam hidupmu. Ya, bisa dia pria, bisa dia wanita. Jadi ya dia kayak memberikan cahaya ya di saat kamu lagi dalam kegamangan, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia bisa menenangkan kamu, dia bisa buat kamu nyaman, dia bisa berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik, dimana kamu merasakan bahwa banyak yang peduli dengan kamu, banyak yang mendukung dengan kamu, yang perlahan-lahan bisa mengangkat beban yang ada di pundak kamu, dan kamu kayak menjalani kehidupan ini lebih tenang karena ada dia, karena bersama dengan dia, karena kamu menemukan banyak hal-hal indah bersama dengannya, mulai dari hati, pikiran, sisi spiritual kamu yang jadi lebih baik. Dan aku ngerasain sosok ini sangat luar biasa ya. Jadi ini bisa dalam bentuk pasangan, atau bisa dalam bentuk keluarga atau orang tua yang support kamu, yang dukung kamu. Dan apapun halnya di sini ya, kembali kamu harus gunakan intuisi kamu ya, gunakan kata hati kamu, gitu. Karena ya udah saatnya untuk kamu bangkit, udah saatnya untuk kamu bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, gitu. Dan apapun halnya, kamu harus bisa mengendalikan diri, mengontrol diri kamu. Karena saat ini ya dari segi kehidupan, aku ngerasa kamu udah mulai bisa bersosialisasi hidup, mulai bekerja sama dengan tim ya, bisa bersama dengan orang lain untuk membangun kinerja kamu, untuk membangun nama baik kamu, untuk kamu bisa mendapatkan kesuksesan. Karena di sini kamu nggak bisa sendiri ya, bagaimanapun kamu tetap butuh orang lain. Kamu harus bisa hidup bersama dengan orang lain juga, karena dengan hal itu ini akan menunjukkan bagaimana potensi kamu yang sebenarnya, kinerja kamu, diri kamu sendiri, gitu ya. Dan memang dari segi
finansial di sini udah terlihat ada peningkatan ya. Udah terlihat ada peningkatan, ada keberanian di dalam diri kamu untuk memulai sesuatu hal yang baru, ada keinginan di dalam diri kamu untuk menunjukkan kepada orang-orang yang sudah menyakiti bahwa kamu bisa sukses tanpa mereka, kamu bisa bahagia tanpa mereka. Ya, sesedih apapun kondisi kamu saat ini, ya setidaknya kamu tidak larut dalam kesedihan, kamu tidak terpuruk, dan kamu lebih memilih bangkit daripada kamu menangis, menyerah gitu ya. Selanjutnya ya, seseorang ini memberikan harapan baik ya, bukan harapan sih, kayak lebih dia memang benar-benar serius sih kepada kamu, karena di sini dia bawa cincin, dia ingin menikah dengan kamu, dia ngerasa bahwa bersama dengan kamu itu kayak sesuatu hal yang berbeda, dan dia ngerasa bersama dengan kamu dia juga ngerasa nyaman gitu ya. Ada kebutuhan yang saling terkait ya antara satu sama lain, sehingga ini akan terjalin dari perasaan, chemistry-nya ada. Ya mungkin dialah orang yang kamu harapkan selama ini, dialah jawaban dari doa-doa kamu selama ini. Ya untuk kamu yang sebelumnya udah pernah gagal, ya kenapa nggak dicoba? Kenapa tidak membuka hati lagi? Karena ya nggak semua orang sama sih seperti si mantan. Jadi ya lebih baik untuk memulai kehidupan yang baru daripada kamu terus-menerus ya larut dalam kesedihan gitu, karena bisa jadi seseorang inilah yang memang ditakdirkan Tuhan untuk kamu, untuk membahagiakan hidup kamu, untuk serius dengan kamu gitu. Tetapi kembali lagi ke dalam diri sendiri, kamu harus bisa mengontrol diri, kamu harus bisa membentengi diri kamu ya, agar kamu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain gitu. Prinsip ini yang penting, dan aku ngerasain bahwa dalam waktu dekat kayak ada benteng yang kamu bangun di sini yang akan melindungi kamu, atau seseorang ini bisa menjaga kamu ya, benar-benar bisa memberikan harapan terbaik untuk kamu di saat kamu lagi kondisi yang tidak baik-baik saja, bisa menenangkan, bisa membuat nyaman, bisa membuat kamu benar-benar happy. Walaupun mungkin sebagian dari kamu secara finansial lagi membangun, tetapi setidaknya dari perasaan kamu benar-benar lagi nyaman-nyamannya dengan dia, lagi bahagia, ngerasa bahwa ya apa adanya itu lebih baik gitu ya daripada ada apanya gitu ya. Dan aku ngerasakan ada kebahagiaan kamu bersama dengan dia dalam bidok rumah tangga ya. Apapun halnya, jalani, syukuri, dan ya nikmati apa yang kamu raih saat ini gitu, karena roda kehidupan itu terus berputar ya. Bisa jadi saat ini kamu senang, bisa jadi kedepannya ya kamu akan dalam fase yang tidak baik-baik saja. Tetapi kembali ke dalam diri kamu sendiri, bagaimana dalam kondisi-kondisi apapun kamu harus siap dengan keadaan yang ada, dan justru dari kegagalan yang membuat kamu harus lebih kuat, lebih siap, lebih berani, lebih bisa untuk menata kehidupan menjadi lebih baik gitu. Dan apapun halnya ya, banyak saja orang yang gak suka, banyak saja orang yang julid, ya terserah orang mau ngomong apa. Yang penting ini hidup kamu yang jalani gitu ya. Kalau dia ingin menghancurkan kamu, atau dia ingin membuat nama baik kamu hancur, ya itu urusan dia dengan Tuhan ya. Yang penting kamu sendiri di sini Cancer yakin dengan perubahan di dalam diri kamu, bahwa akan ada harapan, bahwa akan ada kebahagiaan, dan yakin bahwa jalan yang Tuhan berikan ini adalah yang terbaik gitu. Karena kita nggak bisa menutup mulut semua orang ya untuk baik dengan kita, untuk senang dengan kita. Iya, percuma kalau untuk mengklarifikasi terhadap orang-orang yang memang dari awal udah nggak suka nih, ya dia terserah, biarkan saja. Yang penting kamu perbaiki diri kamu dan yakinlah dengan harapan baik, karena kedepannya aku ngerasain ada harapan yang terwujud ya, ada cahaya
kehidupan kamu penuh dengan keberkahan, banyak keberuntungan, banyak kebahagiaan. Dan apapun halnya, kamu harus tetap berdiri sendiri dan yakinlah bahwa inilah pilihanmu, inilah hidupmu, inilah jalan yang harus kamu lalui, dan kamu akan memperoleh kedamaian, kamu akan memperoleh kemurnian, dan kamu akan selalu dikelilingi dengan orang-orang baik yang mau menerima kamu apa adanya, kehidupan kamu gitu ya. Dan aku ngerasa ya kamu bener-bener beruntung, dan ini terlihat jelas ya. Memang aneh, tetapi inilah nyatanya, dimana dibalik kesedihan kamu ada kebahagiaan, dibalik kegagalan kamu ada kesuksesan, dan dibalik banyak orang yang suka dengan kamu ya banyak juga orang yang gak suka. Tetapi ya terserah mereka gitu loh. Oke, Cancer semua, demikian ya readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.